Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, para jamaah Majelis Ta'lim Husnul Khatimah, insyaallah mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat afiat, panjang umurnya, dan mudah-mudahan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan di hadis yang kemarin ya, pembahasan bab tentang iktsarul amal, memperbanyak amal kebaikan di usia senja, di usia tua. Ya, walaupun ibu-ibu yang hadir saya yakin masih pada muda-muda ya, cuman kita jadikan hadis-hadis pesan-pesan Nabi ini menjadi muhasabah ya, baik buat ibu-ibu, buat saya sendiri, atau siapapun nanti yang insya Allah mempelajari hadis ini, bahwa ternyata di usia tua Allah memberikan reminder, pengingat, dimana mungkin kita nggak lama lagi usia kita, atau ada sesuatu yang harus dilakukan bagi orang-orang yang sudah menginjak usia-usia tertentu. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah untuk pengarang kitab Riyadhus Shalihin, ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin shalih. Wassalamualaikum. Syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Baik ibu-ibu sekalian, kita ingat lagi kemarin dari hadis yang pertama ya. Jadi pengingat lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi wa man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami nu'ammirkum telah memanjangkan usia kamu untuk apa? Ma yatadhakkaru fihi, untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Man tadzakkara wa ja'akumun nadhir, dan untuk meresapi peringatan yang telah datang kepadamu gitu ya. Jadi Allah panjangkan umur kita, yang usianya sampai 40 tahun, yang usianya sampai 50 tahun, bahkan yang usianya sampai 60 tahun. Dua hal yang pengen Allah kasih buat kita. Kenapa Allah kasih kesempatan kepada kita untuk lebih mengingat Allah? Mungkin dulu, ya Allah ustazah, zaman saya muda, zaman bahasa kita zaman jahiliyah gitu ya. Zaman saya belum ngaji, belum nutup aurat, saya belum datang ke majelis taklim, belum rajin melaksanakan sholat. Saya kadang tuh, saya aja masih bertanya-tanya, Tuhan saya tuh beneran ada apa enggak? Allah tuh bagaimana dan lain sebagainya. Kita masih bertanya-tanya. Jadi keimanan kita tuh kala itu masih belum sempurna seperti saat ini. Nah ini Allah panjangkan umur kita yang usianya dikasih lebih hingga hari ini. Dua hal. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Allah pengen dia lebih banyak mengingat Allah. Yang kedua, Allah pengen dia meresapi peringatan yang datang dari Allah kepadanya. Jadi peringatan itu bentuknya banyak. Mulai dari Al-Quran, itu kan peringatan ya. Jadi nasihat itu ada dua. Ada nasihat yang bisautin wa harfin. Yang kedua ada nasihat bila sautin wala harfin. Jadi nasihat itu terbagi dua. Pertama, nasihat bisautin wa harfin. Ada suaranya, ada hurufnya. Kalau kita baca kedengaran sama telinga kita, keucap sama lisan kita. Apa nasihatnya? Al-Quran, hadis. Bisautin wa harfin, ada suara, ada hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ngasih peringatan. Nih, kalau kamu pengen nyembah, sembahnya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Itu nasihat.
Nasihatnya bisautin wa harfin, ada suara, ada hurufnya, ada tulisannya, bisa kita baca jadi nasihat. Ibu-ibu duduk, ada guru, ulama, guru-guru kita, tuan guru, ustadz, ustazah, kiai, dia baca ayat Quran. Kita dengerin tuh ayat Quran walaupun kita nggak hafal. Jadi nasihat atau enggak? Nasihat. Begini ibu-ibu sekalian, maknanya seperti ini nasihat. Kita ngaji tahsin, dibacain Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Wah, kita dengerin ayat Quran biarpun nggak tahu maknanya, tapi ketika kita dengar orang baca Quran, ada sesuatu yang bergetar dalam hati kita. Zadatuhum imanan kalau dalam Al-Quran. Orang yang ketika dia dibacakan Al-Quran, hatinya bergetar. Ketika dia dengar ayat Quran, hadis itu dikumandangkan, hatinya merasa ada yang berbeda. Maka zadatuhum imanan, Allah kasih, dilebihkan keimanan dalam dirinya, ditambahin keimanan. Kalau ada orang dengerin Quran tapi hatinya tidak bergetar, ustazah saya mah kalau denger Quran biasa aja kagak bergetar. Tapi kalau saya denger lagu, bisa nangis seharian. Ada orang yang kalau denger lagu, ini reminder lah ya, tamparan buat kita khususnya anak-anak Gen Z, anak-anak generasi milenial. Berapa banyak yang dia sambil dengerin headset, sambil pakai earphone ya, dia dengerin lagu sampai nangis sesenggukan sendiri. Begitu ditanya apa yang didengerin, lagu-lagu sedih, lagu-lagu romantis. Ya Allah. Jadi ternyata ada yang mengatakan begini, apa yang sering kita dengar itu sesuai dengan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita demen ngedenger yang sedih-sedih, hidup kita nggak jauh dari cerita sedih mulu. Ibu-ibu dengerin lagu sedih ya. Ada lagu zaman dulu apa judulnya tuh? Hidup penuh liku-liku katanya. Ada suka, ada doain lagu-lagu ibu tahun-tahun 80 90-an ya. Masya Allah. Ya saya dulu pernah dengar, orang tua saya juga. Ibu dengerin lagu, ya Allah sampai dihayatin. Iya ya, sedih bener ya. Padahal kita lagi nggak sedih. Cuman gara-gara denger lagu ikut sedih, menghayal dan lain sebagainya, kebawa suasana hati, kebawa energi negatif dalam diri kita. Makanya mendengarkan sesuatu kalau bisa yang baik-baik, dikhususkan yang utama yang sering didengarkan itu ayat Al-Quran. Berapa banyak orang menangis cuman dengerin lagu, dia nangis. Dengerin cerita orang, kisah orang, dia nangis. Tapi ketika mendengar Al-Quran tidak bergetar hatinya. Padahal orang beriman itu zadatuhum imanan kalau dia dibacakan Al-Quran di depannya. Kita jadi makmum, imam baca Quran, suaranya bagus, imamnya udah masih muda, suaranya bagus, merdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, enaknya ya Allah, udah suaranya merdu. Walaupun kita gak ngerti artinya, tapi kita hayati itu bacaan Al-Quran. Masya Allah. Itu tanda Allah masih hadirkan pengingat iman dalam diri kita. Makanya yang umurnya dipanjangkan, yang umurnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata Allah lagi pengen kasih kebaikan yang banyak. Udah, dulu kamu jarang ingat sama aku tambahin umurnya kata Allah, biar sekarang makin banyak mengingat kepadaku. Ya, udhkurni fadhkurkum. Ya. Itu yang pertama. Mayatadzakar fi man tadzakar. Wa ja'akumun nadhir. Allah pengen kita tuh ngeresapin peringatan yang datang, Al-Quran tadi, hadis dan lain sebagainya. Jadi nasihat pertama, ada suara, ada huruf, Al-Quran, hadis ya. Yang kedua, bila sautin wala harfin, nasihat yang gak ada suara, gak ada hurufnya, tapi kalau kita ngelihat tuh nasihat bergetar juga hati kita. Apa itu nasihat? Al-maut, kematian. Gak ada suara, gak ada hurufnya, tapi kalau kita tahu ada yang meninggal, ya Allah, gak tenang hati saya. Apalagi kalau yang meninggal nih orang baik, orang solih, orang alim, amalnya banyak, manfaatnya banyak buat orang-orang sekitar, bergetar hati kita. Ada diumumin di toa masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ibu,
Salam orang yang mau ceramah sama orang ngumumin kematian beda apa enggak? Dari salamnya aja udah angker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bilang Masya Allah, ada yang meninggal. Ini model salamnya begini nih, bukan pengumuman atau penceramah, ada yang meninggal nih, baru disambung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, kita dengerin tuh. Siapa yang meninggal nih ya, Masya Allah. Kita dengerin. Kadang-kadang gak jelas tuh masjid ya. Telah pulang ke rahmatullah dengan tenang Ibu Fulanah binti Fulan. Kata kita siapa? Yang mana? Kita dengerin lagi. Ibu Fulanah binti Fulan, malam hari jam sekian. Innalillahi. Ya Allah, getar hati kita. Dalam hati kita bilang, ya Allah, perasaan baru semalam ketemu. Perasaan baru semalam ketemu ngaji bareng, besoknya udah gak ada, ya Allah. Getar hati kita melihat kematian. Jadi nasihat kedua yang paling menyayat hati adalah nasihat kematian. Kalau ada orang dia melihat kematian saudaranya, kerabatnya, keluarganya, tapi hatinya tidak bergetar dan mengambil ibrah, berarti Allah sudah matikan hatinya. Qalbun mayyit. Nauzubillah, kita nggak pengen begitu, ya. Jadi ada orang yang kalau ngedengar Quran dia masih biasa aja, nggak getar. Tapi kalau ngedengar kematian, mulai datang peringatan kepadanya, ya. Waja'akumun nadhir, ada peringatan yang seolah-olah membuat hatinya nggak tenang. Kalau dia masih muda aja mati, gimana kamu yang udah tua? Kalau dia yang sehat afiat saja mati, bagaimana kamu yang Allah kasih penyakit? Kalau dia yang setiap hari saja ibadahnya lancar, rajin, dia mati juga, gimana kamu yang ibadahnya kurang? Itu jadi nazir, peringatan buat kita semua, ya Allah. Nauzubillahi min zalik, ya. Mudah-mudahan insya Allah baik nasihat yang ada suara, ada hurufnya, Al-Quran, hadis, itu bisa jadi pengingat buat kita semua, ataupun nasihat yang berupa nasihat kematian, itu juga jadi pengingat yang luar biasa buat kita semua. Baik, ibu-ibu sekalian, kita ulang lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana, ya. Allah itu telah memberikan kesempatan, a'dzarallahu ila mri'in, kepada seseorang, ya. Akhara ajalahu, Allah panjangin umurnya, ditambahin, diakhirkan ajalnya nanti dulu. Hatta balagha 60 sanat, sampai 60 tahun. Saya sudah sampaikan sebelumnya, umat Nabi itu rata-rata mayoritas usianya sampai 60 tahun. Kita yang udah masuk 60 jangan gemeteran. Ya Allah, usia saya 62 tahun 11 bulan, berarti sebulan lagi gitu ya. Itu belum tentu, karena sekali lagi panjangnya usia manusia sampai kapannya itu urusan Allah. Tapi memang patokannya mayoritas umat Nabi itu 63 tahun, karena Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Kalau ada orang yang diberi usia lebih dari 63, berarti banyak bonusnya dari Allah. Allah cinta, Allah sayang sama kita. Kata Allah, aku pengen kamu perbaiki diri dulu. Kayaknya belum deh, 63 tahun belum, ku tambahin lagi. Kenapa? Biar ada perbaikan, pengingat diri lagi. Nah seperti itu, ya. Jadi itu yang pertama. Allah itu terkadang memanjangkan usia kita sampai 60 tahun, karena Allah tadi mentadzakkar wa ja'akumun nadhir, Allah pengen kita lebih banyak mengingatnya. Maka harus diresapi sebaik-baiknya. Hadis yang kedua yang kemarin sudah saya sampaikan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, intinya ya, mari sudah kita baca. Ada Ibnu Abbas ini dipanggil sama Umar bin Khattab untuk masuk atau berada di pasukan Badar, ikut perang Badar. Tapi Ibnu Abbas ini kan masih muda, ya, masih muda, belum dia syuyukh, bukan dia orang tua, bukan dia orang yang sudah senja, dia masih muda, seorang pemuda. Kata Umar, masuklah kamu kepada golongan orang yang tua-tua nih. Ada yang tua-tua, bapak-bapak udah usia 50-60 tahun ke atas. Ibnu Abbas suruh gabungnya dengan pasukan yang ini. Maka yang tua-tua pasukan itu mengatakan, wahai Umar, kenapa dia digabungkan dengan kami? Kami ini senior, bahasa kitanya gitu. Kita nih udah senior, dia mah masih junior. Ngapain yang junior disambungin atau digabungin dengan kami yang senior? Oh beda cerita Umar.
secara keilmuan, secara pengetahuan, jam terbang, pengalaman, Ibnu Abbas nih belum ada apa-apanya dengan kami, kalau bahasa kitanya begitu, Bu. Ya, ini kadang-kadang banyak punten, mohon maaf, orang-orang tua yang kadang timbul rasa sombong. Dia ngaji, dia ketemu bergabung sama yang muda, saya mah nggak mau gabung sama yang muda, saya mah lebih banyak pengalamannya, nauzubillah. Ya belum tahu kita. Padahal bisa jadi yang muda lebih faqih, lebih salih, lebih alim daripada kita. Ini yang diajarkan dalam hadis ini, ya. Akhirnya tetap Ibnu Abbas gabung. Kata Umar, udah nggak apa-apa, gabung aja dulu. Satu ketika, keesokan harinya, Umar itu berkata kepada para pasukan yang sudah senior nih, yang udah tua. Apa di sini? Kata Umar bin Khattab, "Fad'ani dzata yawmin fadkhalani ma'hum fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum faqala ma taqulun fi qaulillahi ta'ala idza jaa'a nasrullahi wal fath." Kata Umar bilang kepada yang tua-tua, yang senior, "Apa pendapatmu? Mata kuluna, bagaimana opini, pendapat kamu fi qaulillahi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi idza jaa'a nasrullahi wal fath." Bahasa kita begini, kata Umar bilang gini, "Wahai para orang tua, para sesepuh, para senior, gimana sih pandangan kalian, pendapat kalian melihat ayat idza jaa nasrullahi wal fath?" Faqala ba'duhum, berkata sebagian dari para senior itu, "Umirna nahmadullah wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina." Kita diperintah untuk memuji Allah, meminta ampun kepada Allah idza nusirna wa futiha alaina, karena kita sudah diberikan pertolongan, ya, dibukakan banyak kebaikan bagi kita. Tuh kata yang tua-tua. Wasakata ba'dhum falam yakul syai'an, sebagian lagi yang tua nggak mau jawab, diam aja. Yang sebagian jawab, yang satu diam. Nggak tahu diamnya karena kagak tahu atau bagaimana, diam gitu ya. Faqala li akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas. Kemudian setelah bertanya kepada yang senior, Umar bertanya kepada Ibnu Abbas yang masih muda. Ataquluna, ya katanya gini, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas? Wah Ibnu Abbas, begitu bukan jawabannya? Seperti yang disampaikan sama para sesepuh yang tua-tua nih. Fakultu, maka Ibnu Abbas mengatakan, "La, nggak begitu, wahai Umar." Ya, qala berkata Ibnu Abbas, qala berkata Umar, "Fama taqulu?" Lalu bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Kultu, kata Ibnu Abbas bilang, "Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamuhu lahu." Menurutku, ayat idza jaa nasrullahi wal fath itu adalah ayat yang menandakan bahwa ajal Nabi itu sudah sampai. Nabi itu udah deket sama ajalnya. Tuh kata Ibnu Abbas. Qala idza jaa nasrullahi wal fath wa zalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Allah menyampaikan ayat ini, menurunkan kepada Nabi, menandakan, memberi alamat bahwa wahai Rasul, kata Allah, sesungguhnya ajalmu udah dekat, maka banyak bertasbih, banyak memuji Allah, banyak meminta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Allah ini maha menerima taubat. Faqala Umar radhiyallahu an, berkata Umar radhiyallahu an, apa kata Umar? Ma'alamu minha illa ma taqul. Ya Allah, Ibnu Abbas, aku pun nggak tahu, baru tahu nih aku pas kamu ngomong begini, gitu. Artinya apa? Secara keilmuan, secara kefakihan, ternyata Ibnu Abbas lebih fakih, lebih alim dibandingkan yang senior tadi. Ada yang diem aja kagak ngomong apa-apa, diam aja, ya nyari aman bahasa kitanya tuh. Ada yang ngomong, menjawab, tapi ternyata tidak tepat jawabannya. Masya Allah. Ini menjadi pelajaran ibu-ibu sekalian, bahwa ternyata nggak mesti yang usianya lebih tua dia lebih segala-galanya. Ya, kadang ada juga yang lebih tua tapi lebih kanak-kanak, yang lebih muda dia lebih dewasa. Jadi ternyata dewasa itu bukan karena umur, tapi dewasa itu lebih kepada pengalaman, keinginan, perubahan dan lain sebagainya. Ya, karena banyak orang yang udah tua tapi masih kayak kanak-kanak, kerjaannya ngambek mulu. Udah tua kerjaannya manyun terus ya, dikit-dikit ngambek, marah, masya Allah, la haula. Salah begini nggak mau ngaji, salah begini nggak mau sholat, layaknya anak-anak ya. Maka di sini ibu-ibu semuanya ini jadi peringatan penting. Bisa jadi ada yang lebih muda tapi lebih baik dari kita.
Yang lebih muda juga begitu. Kalau melihat yang lebih tua, hormati mereka. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Beliau ketika direndahkan atau dianggap nggak bisa apa-apa kok digabungin sama kami, Ibnu Abbas tuh nggak songong. Dia diem aja, udah diem aja, nggak apa-apa ya, saya nerima, namanya saya masih muda, begitu ya. Ada yang muda, ketika dia gabung sama yang tua, dia besar hati. Dia menganggap lu belum tahu aja, gue lebih pintar daripada lu dan lain sebagainya. Nah ini yang salah juga ya. Maka apa pesan dari Imam Al-Muzani, ibu-ibu sekalian? Saya minum dulu, izin ya. Bismillah. Pesan dari Imam Al-Muzani, Imam Bakar Al-Muzani, idza ra'aita man huwa akbaru minka fakul. Kalau kamu ngelihat orang yang lebih tua, lebih dewasa ya, secara umur jauh di atas kita, maka ucapkanlah, mereka telah mendahuluiku dalam perkara amal soleh. Mereka lahir duluan. Ibu-ibu lahir duluan sama saya, ibu-ibu amal solehnya lebih banyak, sholatnya lebih banyak, puasanya lebih banyak. Kalau saya mah baru lahir kemarin, masih sedikit, begitu kurang lebih. Ya. Wa idza ra'aita man huwa asgharu minka, kalau kamu ngelihat orang yang lebih muda, lebih kecil dari kamu, ya, maka katakanlah sabaqtuhu fil ma'asi, aku nih lebih banyak maksiat daripada yang muda. Kenapa? Aku lahir duluan. Masya Allah, nggak kehitung dosa saya dari tahun 90-an, tahun 2000-an sampai tahun sekarang, begitu ya bahasa kita ya Bu ya. Tapi yang muda, yang baru lahir, mereka mah baru anak kemarin, masih sedikit melakukan dosanya. Nah ini yang diajarkan oleh Imam Bakar Al-Muzani. Kalau ngelihat yang lebih tua, ucapin mereka amalnya lebih banyak dari kita. Itu husnuzonnya. Kalau ngelihat yang muda, ucapin mereka maksiatnya lebih sedikit. Jadi kita yang lebih banyak keburukan dibanding siapapun. Nah itu cara berhusnuzon yang baik kepada orang lain. Bahkan kata Imam Asy-Syadzili, apala tashabil ahdas walau kana ibnu tis'ina sana. Jangan la tashabil ahdas, jangan kamu berkawan dengan orang yang usianya 60 tahun tapi sifatnya kayak anak-anak. Capek kawan anak model begini, umurnya 60 tahun tapi seolah-olah dia anak 20 tahun. Ya. Ini kata Imam Syadzili menjadi tamparan keras sekali lagi bahwa ada orang yang umurnya tua tapi masih kayak anak-anak. Ada yang masih anak-anak tapi dia lebih dewasa. Maka enggak pengaruh siapa yang umurnya paling tua, dia yang paling soleh, dia yang paling itu, enggak. Tetapi ada istilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh saya nggak mau yang lebih muda amalnya lebih banyak dari saya, maka saya juga harus berlomba untuk paling banyak. Nah itu yang diperintahkan ya ibu-ibu sekalian ya. Baik, kita ke hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, masalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Kata Aisyah begini, setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, salatan ba'da an nazal alaihi idza jaa nasrullahi illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nabi itu, kata Aisyah, setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, pasti beliau kalau salat itu membaca subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kapan dibacanya? Baik ketika ruku ataupun sujud. Wa fi riwayatin fi sahihaini anha, pada riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada sebutan sahihaini, ya, dua yang sahih ini siapa? Bukhari dan Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasul itu kalau lagi ruku dan sujud dia banyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, itu yang dibaca. Ya tanawwalul Quran, untuk memenuhi perintah Al-Quran. Jadi ada beberapa bacaan nih, kita pilih ya. Ini yang dibaca oleh Nabi.
Wa fi riwayatin li Muslim, pada riwayat dari Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula qabla ayyamut. Rasul itu dulu sebelum dia wafat, sebelum beliau meninggal, itu banyak mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, qultu ya Rasulullah ma hadhil kalimatul lati araka ahdastaha taqulaha. Wahai Rasulullah, kata Aisyah, wahai Rasulullah, ma hadhil kalimatul lati araka ahdastaha taqulaha. Apa sih pengertian dari bacaan yang selalu engkau baca, ya? Ahdastaha taqulaha gitu ya. Qala, berkata Nabi, ju'ilat li alamatun fi ummati. Ya, kata Nabi, saya diberi tanda, ju'ilat li alamatun, saya diberi tanda oleh Allah fi ummati, tentang umatku. Idza ra'aituha, kalau aku membaca ayat tersebut, kultuha, ya, maka saya membaca idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Ini sama ya, tadi riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain juga, yuksiru min qauli subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qala kullu rasulun tuksiru min qauli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaik. Faqala akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha aksartu fi qauli subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaik. Jadi begini, ayat ini datang sebagai tanda kepada Nabi bahwa ajal Nabi itu udah dekat, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, kata Nabi, ini tanda tentang umatku, bagi umatku. Kenapa? Allah nih udah mengakhirkan ajal Nabi, usia Nabi. Karena kata Allah, jaa nasrullahi wal fath, udah datang pertolongan Allah, udah datang al-fathu, kemenangan, fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, kemerdekaan, bahasa kitanya merdeka dah. Yang tadinya penduduk Madinah, umat Islam tuh nggak bisa ibadah ke Mekah, ditutup ya, diboikot oleh para kafir Quraisy. Datang ayat ini, Allah kasih peringatan bahwa udah merdeka. Sekarang umat Islam boleh bolak-balik Mekah, melaksanakan haji ataupun umroh. Makanya setelah ayat ini turun, nggak lama Nabi melaksanakan ibadah haji yang disebut dengan haji wada, haji perpisahan. Ya, haji perpisahan itu haji terakhir yang Nabi lakukan, dan setelah itu umat muslim tuh bebas pulang pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh sampai saat ini. Ini sebagai tanda, kata Nabi tentang umatku, bahwa umatku ini udah akan datang bagi mereka kemenangan, kebebasan, kemerdekaan dari Allah. Tidak ada lagi cekalan teroran dari para kaum kafir Quraisy. Akhirnya Islam kala itu meraih kemenangan. Maka di sini setelah ayat ini turun, Nabi seringkali membaca yang pertama, Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yang pertama, silakan ibu pilih salah satu ya. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Atau yang kedua, Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Atau lagi yang ketiga tadi, Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaik. Sama saja ya, hampir sama maknanya. Silakan. Jadi Nabi dalam riwayat banyak membaca ini ketika ruku ataupun sujudnya, atau banyak dibaca ya di luar sholatnya sebelum beliau wafat, ya, datang ajal kepada beliau. Ya, ada lagi satu doa. Ini dalam surah Al-Ahqaf ya, ayat 151. Silahkan ibu-ibu dibuka. Bismillah. Ya, mohon maaf, Al-Ahqaf ayat 15.
Apa bunyinya yang pernah kemarin kita baca? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita baca lagi bareng-bareng. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Ini doa yang dibaca di dalam Al-Quran, peringatan bagi orang yang udah masuk usia 40 tahun. Ibu-ibu di sini berapa umurnya? 17 tahun ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita hendak masuk usia 40 tahun atau sudah melewati usia 40 tahun, di atas 40 tahun, baca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apa maknanya? Maknanya adalah ada beberapa poin penting dalam doa ini yang jadi peringatan buat orang-orang yang udah masuk usia 40 tahun. Ya, baik ibu yang secara offline ataupun secara online ikut ngaji saat ini. Pertama, Rabbi auzi'ni, apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah masuk usia 40 tahun? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa 'ala walidayya. Dia harus pandai dan lebih banyak bersyukur. Orang yang masuk usia 40 tahun syukurnya harus lebih banyak dibanding yang sebelum usia 40 tahun. Bersyukur tentang apa? Dua hal. An'amta alayya, atas nikmat yang Allah beri kepada diri saya. Yang kedua, wa ala walidayya, nikmat yang udah diberi buat orang tua saya. Jadi itu jadi muhasabah diri. Bahasa anak muda sekarang self talk. Dia ngobrol sama diri sendiri, dia banyak bersyukur. Skill bersyukurnya ditingkatin. Ibu-ibu sekalian begini, kenapa 40 tahun? Karena usia 40, saya sudah sampaikan kemarin, usia angker, di mana Nabi diangkat jadi Rasul pada usia 40 tahun. Dan menurut para pakar, 40 tahun itu adalah usia yang matang. Jadi kalau orang belum sampai 40 tahun, biasanya kematangannya kurang. Kedewasaan, cara berpikirnya, cara memandang kehidupan dan lain sebagainya. Kalau orang udah usia 40 tahun lebih beda nih, pemikiran dan lain sebagainya. Itu Nabi makanya diangkat jadi Rasul pada usia 40 tahun. Ketika beliau mendapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir ayat, ya. Kita sekarang yang usianya udah 40 tahun. Gini, kebanyakan kata para pakar, para ulama begini. Orang yang hidup ada yang 40, 50, 60 gitu ya. Yang 40 tahun deh kita bahas 40 dulu. Apakah ibu-ibu selama 40 tahun kerjaan kita ibadah semua? Enggak. Ini kalau kata para pakar, mayoritas dari 40 tahun anggaplah 20 tahun itu kita kebanyakan tidur. Karena orang dari kecil sampai dia usia 20 tahun, anak-anak biasanya banyaknya tidur. Tidur siang, tidur malam, ngantuk tidur lagi, habis makan tidur lagi. Anggap saja 40 tahun dikurang 20 tahun waktu tidur, 20 tahun waktunya aktivitas. Saya pengen nanya lagi, 20 tahun yang disebut dengan waktunya aktivitas, apakah 20 tahun tersebut full aktivitas kita amal soleh, ibadah? Ada nggak maksiatnya? Hitunglah, kita hitung ya. 20 tahun aktivitas. Berapa tahun kita ngelakuin sholat, berapa tahun kita ninggalin sholat? Contoh, misal 10 tahun yang kita sholat nggak kita tinggalin tuh, 10 tahun. 10 tahun
tahun lagi, oh nggak ngerti dah, sholat kita kemana-mana dah, nggak ngerti. Kadang sholat, kadang kagak, kadang inget, kadang kagak. Anggap saja 20 tahun dibagi 10 tahun, sisa 10 tahun kita amal soleh nih. Dari 10 tahun yang amal soleh, apakah full dia amal soleh? Ada nggak maksiatnya? Ada. Anggap saja kita bagi lagi 5 tahun amal soleh, 5 tahun yang maksiat. Contoh. Tapi ada juga, ini masih bagus, 20 tahun, 40 tahun dibagi 20 tahun ibadah, 20 tahun lagi tidur, 20 tahun ibadah dibagi lagi sama maksiat dan dosanya, 10 sampai 5 tahun. Ada orang yang 40 tahun full dia maksiat. Sampai 40 tahun dia belum, bahasa orang Sundanya tuh apa? Belum sadar tuh apa bahasa Sundanya? Ya, dia belum ingat gitu, belum eling gitu ya, belum sadar bahwa dia harus merubah dirinya sesegera mungkin. Ada orang yang sekarang sudah menginjak 40 tahun, tapi sholatnya masih ditinggalkan, puasanya masih bolong-bolong, amal solihnya masih sedikit. Dari 5 tahun, sisa usia kita 40, 5 tahun usia kita yang full amal soleh. Yakin gak 5 tahun itu amal soleh kita diterima sama Allah? Pasti gak diterima. Ada syarat amal soleh itu diterima. Dalam surah Al-Bayyinah Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ternyata syarat orang yang amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dia orang yang ikhlas ketika melakukan amal soleh. Karena banyak orang yang melakukan amal soleh tapi niatnya bukan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Dia sedekah pengen dipuji manusia, dia sholat biar dipuji sama mertua, ya. Dia melakukan ABCD tujuannya ghayatun nas, pengen dipuji sama manusia, bukan lagi ikhlas karena Allah. Dia ada nolong manusia pun belum diterima, belum tentu diterima oleh Allah, kecuali mukhlishina lahuddin, orang yang benar-benar ikhlas menjalankan amal soleh. Ya Allah Bu, Masya Allah. Bagaimana cara ikhlas menjalankan amal soleh? Pertama, niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Yang kedua, gunakan anggota tubuh yang ada dalam dirinya semuanya untuk berbakti kepada Allah. Ada orang sholat kan katanya begini, kata Nabi, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kenapa banyak orang habis sholat tapi dia berbuat kemungkaran? Ada orang habis sholat jemaah di masjid, pulang dari masjid dia nyolong sendal. Ada nggak? Orang habis sholat, mana sendal saya? Ada yang nyolong, ikut jemaah juga tadi. Itu karena sholatnya tidak hudurul qalbi, menghadirkan hati lillahi ta'ala. Dia cuma sekedar amal soleh, beribadah, tapi dia tidak meniatkan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sulit. Makanya mata kita itu semua bakal jadi pertanggungjawaban. Inna sam'a wal absar wal afidah. Mata, telinga, penglihatan kita semua, ya, pendengaran kita, itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 tahun Allah kasih kamu panjang umur, kemana saja mata kamu selama ini digunakan? Oh, lebih banyak maksiat daripada baca Quran. Ya Allah, kenapa saya buka Quran males, saya buka kitab males, saya buka kajian males ya Allah. Tapi ketika melihat yang haram, maksiat, mata saya begitu segar melihatnya ya Allah. Inna sam'a wal absara wal afidah. Allah minta pertanggungjawaban kita. Ada Bu, Masya Allah, kisah itu di Timur Tengah, di Kairo ya. Seorang anak usia 4 tahun namanya Muaz, sempat viral. Muaz ini terlahir dari orang tua di Kairo, di Mesir sana. Orang tuanya nggak hafal Quran, tapi kebiasaan orang-orang Mesir, orang-orang Timur Tengah memang dari kecil mereka udah hafal Quran. Sebagaimana anak-anak Palestina begitu juga ya. Muaz ini nggak bisa ngafal Quran karena matanya buta.
Usia 4 tahun. Dia punya keinginan menghafal Quran, tapi dia nggak bisa melihat Al-Quran. Dia bilang sama ayahnya, wahai ayah, aku pengen ngafal Quran, tapi aku nggak bisa melihat bacaan Al-Quran. Matanya, penglihatan, nikmat penglihatannya Allah cabut, nggak bisa melihat Al-Quran. Akhirnya kata ayahnya, kamu sungguh-sungguh mau baca Quran? Iya. Diajaknya naik mobil sama ayahnya, berangkat ke rumah Tuan Syekh, ya guru Quran. Disuruh dengarkan ayat Al-Quran, nanti ditulis oleh ayahnya. Itu kan ada yang timbul ya, tulisan timbul gitu ya. Nanti dipegang sama anaknya, setiap pulang pergi dia takrir lagi sambil megang ayatnya. Disuruh baca sama ayahnya berkali-kali, sampai satu ketika anaknya sudah menghatamkan 30 juz dengan keadaan matanya yang buta. Ayahnya yang nganter gak hafal Quran, tapi anaknya yang diantar dia khatam 30 juz Al-Quran. Walaupun ayahnya gak hafal Quran 30 juz, tapi ayahnya dapat kebaikan karena dia jadi wasilah anaknya hafal Quran. Betapa malu diri kita. Datang para reporter Timur Tengah. Mereka mewawancarai si Muaz nih yang buta ini ya, usia masih kecil. Ditanya, wahai Muaz, apa yang kamu inginkan? Kalau misalkan nanti ada rezeki, penglihatan kamu kembali, kamu gak buta lagi. Ya, kan biasanya kalau orang buta, dia pengen melihat. Sebagaimana doanya dari Ibunda Imam Bukhari. Ibu-ibu tahu nih yang kita baca ini kan sekarang hadis sahih ya dari Bukhari Muslim juga ya. Imam Bukhari itu insya Allah nanti kalau ada kesempatan ibu-ibu mudah-mudahan ada rezekinya, saya bulan November sekalian ngajak ini. Bulan November saya mau umroh plus Uzbekistan. Kita mau ziarah juga ke makamnya Imam Bukhari ya, yang ada di kota Bukhara. Jadi Bukhari itu asal katanya Bukhara, kayak Nawawi An-Nawa gitu ya. Ya, itu insya Allah umroh plus Uzbek tanggal 30 November kita ziarah ke Imam Bukhari. Nanti nampak tilas, oh di sini dulu Imam Bukhari tinggal, nih makamnya ada di sini begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ada rezeki bisa bareng-bareng nanti ya jamaah Majelis Husnul Khatimah. Imam Bukhari itu dulu dalam riwayat, kalau kita buka kitab Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari itu, ibunda Imam Bukhari itu pernah nangis berdoa karena Imam Bukhari itu sampai usia 4 tahun tuh buta dari dia lahir. Butanya buta permanen dari lahir, bukan karena sesuatu akhirnya matanya buta gitu. Nah, tetapi dalam keadaan buta, ibunda Imam Bukhari itu tetap mentasmikan Al-Quran ke telinga anaknya. Jadi Imam Bukhari itu emang udah seneng sama Al-Quran dari kecil, walaupun buta dia dengerin Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun gitu dan lain sebagainya ya. Ayat Quran ini diperdengarkan. Ketika ibunya mentakrirkan ayat Quran, ngajarin langsung sama Imam Bukhari, ibunya kan berdoa, anaknya takrir, ngebaca, ibunya dengerin, ibunya nangis sampai berdoa dan ketiduran. Ya Allah, kasih penglihatan anakku ya Allah. Ya Allah, sembuhkan kebutaannya ini ya Allah. Kasih dia bisa ngelihat Al-Quran, bisa ngelihat ilmu ya Allah. Dia bisa belajar ke sana kemari ya Allah. Sampai ibunya ketiduran. Itu dalam Fathul Bari dikisahkan ya. Masya Allah, ini didengar doanya oleh Allah, dikasih keajaiban. Setelah Imam Bukhari mentakrir hafalannya, bangun ibundanya, qadarullah, Allah kasih penglihatan buat Imam Bukhari. Jadi kebanyakan orang yang ketika buta dia doanya pengen dikasih penglihatan. Itu kisah Imam Bukhari ya, Masya Allah. Nanti kita berkisah lagi di lain waktu itu ya Bu ya. Kita kembali ke kisahnya Muaz. Muaz ditanya sama para reporter, kamu pengen apa? Apakah kamu pengen dikasih penglihatan? Dia bilang enggak. Saya malah anak sekecil itu usia 4 tahun. Dia jawab reporter dengan tegas. Dia bilang, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, andai saja doaku dikabul, bukan penglihatan yang aku inginkan, bukan pengen disembuhkan butaku ya Allah, karena bisabab buta ini aku bisa hafal Quran 30 juz, kata Muaz. Aku pengen mataku dibutakan sampai akhir hayatku, kata anak sekecil ini Bu, ya Allah. Kenapa? Karena aku takut kalau mataku bisa ngelihat ya Allah, bukan lagi kebaikan yang kulihat, tapi maksiat yang sering aku lihat dari mataku. Kita tertampar keras. Kita dari kecil bisa ngelihat, mata kita sehat afiat, Quran kelihatan, buku kelihatan, kitab kelihatan, Masya Allah. Tapi banyak sekali dosa mata yang kita lakukan. Nih mata yang udah Allah kasih,
yang harusnya an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, aku syukurin ya Allah. Tapi mata ini bukan dipakai bersyukur, malah dikufurkan, pakai maksiat. Ya Allah, ini mata seringkali hidup 40 tahun yang dilihat maksiat terus. Yang dilihat aib orang mulu ya Allah. Nih. Jadi kata Muaz itu, cukup hatiku yang bisa melihat kehadiran Allah. Hatiku bisa melihat bagaimana keajaiban Al-Quran dan lain sebagainya, insyaallah. Ya. Jadi orang kalau sudah masuk usia 40, tapi ini jadi reminder juga bagi orang yang belum masuk usia 40, kalau ada dia mentadaburi doa dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ini, maka ini orang beruntung banget nih, kita yang masih pada muda-muda ya. Dia syukurin gitu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, ya Allah, karuniakan kepadaku ya Allah, tunjuki aku untuk dapat terus bersyukur dengan nikmat yang ada dalam diriku. Gak gampang ngeluh, gak gampang membandingkan dengan orang lain. Sekarang di mana-mana orang rame operasi plastik. Operasi plastik sudah mulai dinormalisasi, jadi tren di TikTok, di YouTube, di Instagram. Orang yang merubah ciptaan Allah malah dipuja-puji sana sini. Ada TikTokers, selebgram, influencer, public figure, dia habis rinoplasti, operasi hidung biar mancung. Saya bingung, orang yang operasi hidung, hidungnya modelnya sama semua, baik bentuk lubangnya sama tinggi hidungnya begitu ya. Kenapa? Karena itu buatan manusia. Tapi coba buatan Allah nih, kita beda-beda Bu. Masya Allah, cakep bener nih kalau ngelihat ya. Ini beda, ini beda, ini beda. Coba kalau orang yang operasi plastik tuh kalau dijajarin sama semua bentuknya. Bahkan setelah after ya operasi plastik, mereka tuh gak leluasa makan, susah ngapa-ngapain, takut robek jahitannya. Namanya dia habis dibentuk gitu ya Allah. Saya ngeliat nih, ngelus dada. Ada orang gak malu, dia bikin cerita, saya habis operasi plastik. Dia bilang day 1, day 2, day 3 dan lain sebagainya. Hari pertama, hari kedua begini, akhirnya cantik. Banyak yang muji, Kak cantik bener Kak. Kak spill Kak, dokternya di mana? Kak spill biayanya berapa? Ya Allah ya Rabbi, emang kalau kita punya duitnya pengen kita ngerubah ciptaan Allah? Satu, murkanya Allah kita dapat. Kenapa merubah ciptaan Allah? Gimana tuh ibadah kita kira-kira di hadapan Allah? Allah udah kasih, Allah udah tegaskan dalam Al-Quran, fala yughayyirunna khalqallah. Jangan kalian tuh merubah ciptaan Allah. Tapi sekarang banyak public figure yang gini, ngerinya public figure, para influencer itu kan nge-influence, menularkan. Oh iya dia aja itu kok dia Islam tapi dia merubah ciptaan Allah, dia juga boleh kok operasi plastik, saya ngikut juga nih, hati-hati. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Saya ingin sampaikan, merubah ciptaan Allah hukumnya haram. Kita yang gak ngerubah ciptaan Allah aja belum tentu amal kita diterima tadi. Gimana kita yang melanggar aturan Allah, yang hanya pengen cantik di hadapan manusia? Maka yang sudah terlanjur merubah ciptaan Allah banyak bertobat. Mungkin dulu dia belum tahu ilmunya, atau dia udah tahu tapi pura-pura gak tahu. Minta ampun, seminta ampunnya sama Allah. Kita yang belum operasi plastik, kita yang gak merubah ciptaan Allah, kuatin hati kita, ya Allah, saya cantik dengan apa yang sudah Allah berikan dari sananya, ya Allah. Itu yang terbaik menurut Allah gitu. Jadi itu yang harus ditanamkan, rasa syukur ya buat kita semua. Pertama, harus lebih pandai bersyukur, baik terhadap diri kita maupun orang tua. Alhamdulillah ya Allah, orang tua saya masih ada. Alhamdulillah orang tua saya banyak nikmatnya sehingga bisa nyekolahin saya sampai saat ini gitu ya. Kemudian apalagi orang kalau sudah sampai usia 40 tahun, yang kedua, wa an a'mala salihan tardahu, dia banyak melakukan amal soleh sehingga dia mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi niatinnya karena Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar, ya Allah, ya Allah. Aku tuh cuman ngarep kepadamu dua ya Allah, ridhoka wal jannah, ridhomu dan syurgamu ya Allah. Kalau ridhomu dapat, insya Allah ngerasain syurga lebih nikmat. Tapi ada orang yang dia dapat syurga nggak dapat ridho Allah, ditanya sama Allah, madza turidun, kalian pengen apa lagi? Udah pada masuk syurga, kata Allah, pengen apa lagi? Ridho ya Rabb, kita pengen ridhomu.
Karena kita nyampe surga tapi belum ketemu sama yang punya surga tuh rasanya nggak nikmat, betul nggak Bu? Betul nggak? Kita diundang makan, kita diundang nyicipin sesuatu ke satu rumah yang bagus. Tapi yang punya rumah kagak mau ketemu sama kita, enak apa enggak? Enggak. Tapi ketika yang punya rumah nyambut, Bu silakan cicipin, makan sepuasnya yang enaknya. Di situ ada ketenangan tersendiri. Allah ngasih kita surga. Tapi Allah nggak mau ketemu sama kita, yang nikmatin aja, tapi saya nggak mau ketemu, kata Allah. Di situ ada rasa pedih dalam hati kita, ya Allah. Makanya kita minta, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa baca tiap habis sholat. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Gitu ya, Ibu ya. Banyakin amal soleh. Yang ketiga, wa aslih li fi zurriyati, dan perbaikilah keturunanku, solihkan keturunanku. Jadi di usia tua nih yang kita pikirin, ya Allah, apa yang nanti akan saya tinggalkan untuk anak-anak saya. Kalau saya pergi, kalau saya meninggal, anak saya tetap mau nyembahmu enggak? Tuh kayak Nabi Yakub, apa yang ditanya? Wa idh qala Yakub libanihi, ketika Yakub bertanya kepada anak-anaknya di akhir hayatnya, Yakub bilang begini, Bu, udah sakaratul maut, bilang anak ini kumpulin semua, ma ta'buduna min ba'di, ma ta'buduna min ba'di, kalau aku udah meninggal, kalau nanti ajal datang kepadaku, hai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah kalau aku nggak ada? Masih nggak kalian nyembah Allah? Siapa yang ngingetin kalian sholat nanti? Tuh yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub di hari tuanya adalah anaknya nih, kalau dia udah nggak ada masih ibadah apa enggak? Soleh enggak? Takutnya nih anak ibadah karena orang tua, bukan karena Allah gitu. Tapi banyak orang tua di hari tuanya bukan ma ta'buduna min ba'di yang dia tanyakan sama anak-anaknya, bukan apa yang kalian sembah nanti, bukan. Tapi apa kata orang tuanya? Ma ta'kuluna min ba'di, kalian kalau nanti bapak emak udah kagak ada, mata kuluna min ba'di, kalian makan apa nanti? Tinggalnya di mana? Pakai baju apa? Yang ngurusin siapa? Masya Allah. Yang dikhawatirkan masih dalam perkara dunia yang sebenarnya sudah Allah tentukan. Tapi mata buduna min ba'di, itu pentingnya untuk mensolihkan anak-anak kita di usia kita yang tua ini ya. Baik kita masih muda ataupun tua, kalau Allah sudah kasih tanggung jawab keturunan, disinilah harus kita arahkan bagaimana ke depannya anak-anak kita. Jadi orang yang usianya 40 tahun, pertama banyakin bersyukur, baik terhadap dirinya maupun orang tuanya. Yang keduanya beramal soleh, mengharap ridho Allah. Yang ketiga adalah wa aslih li fi zurriyati, minta keturunan yang soleh, yang soleha. Ini tuh betul ilaika, banyakin taubat. Yang keberapa tuh? Yang keempat, banyakin syukur, banyakin amal soleh, sering-sering doain dan kasih teladan yang baik buat anak-anak kita. Yang keempat, ini tuh betul ilaika, banyakin tobat, istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Gitu ya, minta ampun sama Allah. Jadi banyakin istighfar dalam sehari, kalau bisa ratusan kali ya. Itu yang harus diperbanyak. Wa inni minal muslimin, di hari tua kudu banyak ngaji. Sebagai seorang muslim, kuatin lagi ilmu kita, kuatin lagi iman kita, banyakin tobat, banyakin ngaji. Bagaimana giro seorang muslim? Cari tahu, perbaiki ibadahnya, ngaji tiap hari, baca Quran tiap hari tuh. Wa inni minal muslimin, jangan sampai akhir hayat kita mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam yang baik. Bahkan ada orang yang dia lahir muslim, tapi ketika dia mati, dia menjadi orang yang kafir. Su'ul khatimah, nauzubillahi min zalik ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Selanjutnya sedikit lagi ibu-ibu. An Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an qala, ia berkata, innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla yang maha mulia, yang maha agung,
taba'al wahya ala Rasulillah sallam kubaila wafatihi hatta tufiya aksar ma kana al-wahyu. Sungguhnya Allah itu selalu menurunkan wahyu kepada Nabi sampai menjelang wafatnya. Artinya Nabi sampai menjelang wafatnya tuh wahyu terus-terusan tetap turun. Jadi enggak terputus gitu ya. Karena terputusnya wahyu itu ketika Nabi sedikit lagi mau meninggal baru wahyu itu terhenti. Sebelumnya walaupun sudah ada tanda-tanda ajalnya sudah dekat, Allah terus-menerus memberikan atau menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Hadis yang kelima, an Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Apa kata Nabi SAW? Setiap hamba yub'atsu kullu 'abdin akan dibangkitkan dari kuburnya 'ala ma mata 'alaihi, sebagaimana keadaan dia sewaktu dia mati. Ya Allah, kita minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan wafatnya, matinya kita nih nanti dalam keadaan yang baik, keadaannya baik, hatinya baik, imannya lagi baik, amalnya lagi baik, dilihat sama orang-orang baik. Jangan sampai matinya kita dalam keadaan yang tidak baik, keburukan kita dilihat oleh orang lain. Ya Allah, nauzubillah, ada orang ketika matinya dia habis berzina, ditemukan dalam apartemen hotel, sedang dalam keadaan telanjang, tidak pakai apapun, dibunuh sama kawan yang zina dengan dia. Ya Allah, ya Rahman, aibnya kelihatan, auratnya terlihat, kisahnya di mana-mana diketahui orang banyak. Wafat dalam keadaan, ya Allah, kita minta sama Allah, ya Allah, nggak ada yang tahu nih akhir hidup orang semua kayak gimana. Tapi mintanya mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, ya, keadaan yang baik insyaallah gitu. Jadi nanti kata Nabi, setiap hamba akan dibangkitkan dari kuburnya nanti nih, ketika di padang mahsyar dikumpulin tuh. Nanti kan padang mahsyar itu hari dimana kita dikumpulkan, ditimbang amal kita, ya. Mana yang lebih berat? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau dia lebih berat timbangan keburukannya, fa ummuhu hawiyah, neraka hawiyah itu buat dia, dilempar sama Allah langsung, dah masuk aja. Beratan ininya daripada amal baiknya, masya Allah. Jadi diangkat, nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulin semua sesuai dengan keadaan ketika mereka wafat dulu lagi ngapain. Ada yang meninggalnya lagi baca Al-Quran, ya Allah, itu lagi baca Quran, jatuh meninggal. Ada yang meninggalnya lagi sholat, lagi sujud, dia nggak bangun-bangun, nanti di padang mahsyar Allah bangkitin begitu lagi, nanti dikubur sesuai dengan keadaan ketika dia meninggal. Ada yang meninggalnya lagi zina, ada yang lagi minum minuman keras, khamar, ada yang lagi gibahin orang, ada yang lagi fitnah orang, ada yang lagi mencuri dan lain sebagainya. Ya Allah, maka yuk kita dari sekarang biasakan amal baik dalam diri kita di setiap keadaan apapun. Insya Allah itu juga nanti yang akan menjadi akhir hidup kita yang baik, mudah-mudahan ya. Jadi orang meninggal sesuai dengan kebiasaan baiknya, dan dia akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan keadaan sewaktu dia wafat ataupun meninggal. Insya Allah mintanya sama Allah yang terbaik. Maka yang usianya sudah senja, yang sudah senior, yang sudah masuk 40 tahun ke atas, kita banyakin apa tadi ibu-ibu? Banyakin bersyukur, beramal soleh. Yang ketiga, perbaiki keturunan, doain mereka, kasih teladan yang baik, banyakin taubat dan banyak mengaji, ya, memperkuat diri kita sebagai seorang muslim. Ya, insyaallah hari tua kita mudah-mudahan menjadi hari yang manfaat buat diri kita maupun orang lain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu ada pertanyaan sampai sini? Silahkan kalau ada yang bertanya, atau saya tutup. Tiga ini aja.